Oke, semuanya selamat sore. Hari ini adalah hari fokus group discussion dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai kecap bango mengenai pengguna kecap bango, maaf. Nah, di sini kami, saya Aisyah Nabila Resta dan juga Livia sebagai moderator dan saya sebagai wakil moderator serta Wensi sebagai pencatat adalah grup yang akan menjalankan presentasi FGD hari ini bersama dengan tiga narasumber FGD kami, yakni Felicia, Ranisha, serta Marcella. Kepada Livia dipersilahkan ya. Oke, halo teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut dalam diskusi hari ini. Nama saya Livia dan bersama partner saya Aisyah Nabila Resta selaku wakil moderator. akan memandu jalannya diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana pengalaman kalian dalam menggunakan kecap, khususnya kecap bango. Kami ingin tahu apa yang membuat kalian memilih produk ini, bagaimana kebiasaan ketika digunakan di rumah, serta pandangan kalian terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh merek Bango, seperti kepedulian terhadap bahan pangan lokal dan komitmen terhadap keberlanjutan pangan Indonesia. Diskusi ini bersifat santai dan tidak ada jawaban salah. Kami ingin mendengar opini dan pengalaman kalian secara jujur. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan akademik. Jadi silakan bebas berbagi cerita atau pendapat, justru itulah yang kami butuhkan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan sedikit aturan sederhana. Yang pertama, mohon bicara satu persatu agar suara bisa terekam dengan jelas. Yang kedua, semua pendapat sama berharganya, jadi mari saling menghargai. Yang ketiga, jika ingin menanggapi pendapat peserta lain, boleh saja, justru bagus untuk memperkaya diskusi. Oke, supaya lebih santai kita kenalan sedikit ya. Jadi kalian bisa sebutin nama dan coba ceritakan makanan favorit kalian yang sering masak di rumah. Mulai dari Marcella. Perkenalkan nama saya Marcella. Makanan favorit saya itu semur ayam sama bakso. Boleh lanjut ke Kak Feli. Perkenalkan, saya Felicia. Makanan favorit saya nasi goreng dan bakso juga. Dan terakhir dari Kak Ranisha. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Ranisha. Makanan favorit saya mie ayam. Oke, dari masakan yang kalian sebut tadi, biasanya pakai kecap gak sih? Kalau iya, biasanya merek apa dan kenapa memilih kecap tersebut? Boleh dari Marcella. Biasanya sih pakai kecap manis banget gitu, karena dia punya cita rasa yang pas gitu di lidah saya gitu. Oke, bisa lanjut ke Kak Feli. Kalau saya juga menggunakan kecap bango sih, kecap manis bango karena rasanya yang lebih kental sama lebih pekat gitu sih. Kalau dari Kak Ranisha. Saya juga biasanya dari kecap bango karena rasanya lebih khas dan lebih pas aja gitu. Wah, menarik banget ya. Dari cerita kalian tadi, ternyata banyak juga yang masakannya itu nggak bisa lepas dari kecap, terutama kecap bango. Sekarang kita mau ngobrol lebih dalam soal pengalaman kalian dengan kecap bango, mulai dari rasa, kesan terhadap produknya, sampai pandangan kalian terhadap brandnya sendiri. Mulai dari pertanyaan pertama, kalian mulai pakai kecap itu sejak kapan sih? Dan apa alasan utama kalian menggunakan kecap bango dibandingkan merek lain? Boleh Aku dari Marcella. aku pakai kecap banget tuh dari kecil. Soalnya kan dari mama juga ya, mungkin pengaruh dari mama juga kalau misalkan perlu tambahan kecap manis itu pakai bangau gitu. Jadi keterusan sampai sekarang. Oke.
Boleh lanjut ke Kak Feli. Kalau saya memakai kecap bango itu sudah dari sejak kecil juga sih, dari di rumah kan. Mungkin karena ngikutin gitu ya. Di rumah pakai kecap bango terus gitu karena rasanya yang lebih enak gitu sama lebih pekat sama mudah ditemukan juga sih kecap bango. Kalau dari Kak Aranisha, bagaimana Kak? Kalau dari saya, orang tua saya juga seringnya beli kecap bango, jadi udah kebiasaan dari lama pakai kecap bango. Jadi kalau misalnya ganti ke yang lain itu rasanya kurang pas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian, apa yang bikin rasa kecap bango itu beda dari kecap manis lainnya yang ada di pasaran? Boleh dari Marcella terlebih dahulu? Kalau menurut aku kenapa dia beda dari kecap manis yang lain itu mungkin dari segi rasanya juga beda gitu ya. Terus tekstur kekentalannya juga gitu pas gitu. Lanjut ke Kak Feli. Kalau dari saya memilih kecap bango ini dari yang lain itu karena lebih kental sama manisnya alami dan aroma kedelainya lebih kuat sih. Dan lanjut ke Kak Aranisha. Kalau menurut saya kecap bango itu rasanya nggak bikin enak. Jadi kalau misalnya makan tuh nggak mudah enak aja gitu. Oke, kesimpulannya jadi kecap bango itu nggak bikin enak sama rasanya yang cukup enak ya untuk dikonsumsi kalau pas masak di rumah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalian pernah dengar belum soal bahan utama kecap bango yaitu dari kedelai hitam Malika? Kalau iya, apa apa yang menjadi keistimewaan dari kedelai hitam itu menurut kalian? Boleh dari Marcella terlebih dahulu. Menurut aku kacang kedelai hitam Malika tuh kacang kedelai yang memiliki kualitas yang bagus. Kalau menurut aku searching ya, setahu aku kacang kedelai hitam Malika itu kualitasnya bagus terus kandungan nutrisinya juga tinggi sehingga menghasilkan rasa manis yang otentik gitu. Kalau dari Kak Feli sendiri, Kalau menurut aku sendiri sih, kalau kecap bango itu kecap bango itu kan terbuatnya dari bahan dasar kedelai hitam Malika yang dimana juga berkualitas tinggi dan alami juga sih. oke. Lanjut ke Kak Ranisha. Kalau yang saya tahu, kecap bango itu kan dari kedelai Malika. Nah, itu yang bikin rasanya tuh jadi apa ya, lebih pekat dan lebih kuat aja sih. Jadi kayaknya kecap bango itu kenapa rasanya beda sama yang kecap yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pernah lihat kampanye Bango nggak tentang Bango Pangan Lestari? Kalau iya, menurut kalian gimana komitmen Bango dalam menjaga sumber pangan alam Indonesia? Mulai dari Marcella. Ya, aku pernah lihat sih kampanye Bango yang tentang Bango Pangan Lestari dan menurut aku tuh kampanye tuh bagus untuk menjaga sumber pangan alam Indonesia yang dimana program ini juga melibatkan petani lokal. Kalau dari Kak Feli, Kalau dari saya juga pernah lihat sih kampanye Bango Pangan Lestari ini. Saya mengapresiasi karena mendukung petani lokal dan pangan berkelanjutan. kalau dari Kak Ranisha sendiri, bagaimana Kak? Saya pernah juga sih mendengar Bango Pangan Lestari. Menurut saya sangat setuju ya karena bagus saja perusahaan besar peduli sama sumber pangan di Indonesia. Oke, rata-rata dari jawaban kalian itu mendukung banget ya sama kampanye ini. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Buat kalian pribadi itu seberapa penting
Untuk mengetahui kalau produk yang kalian pakai itu mendukung pertanian berkelanjutan atau bahan pangan lokal. Mulai dari Marcella. Menurut aku itu penting banget karena secara nggak langsung kita ikut berpartisipasi untuk mendukung pertanian berkelanjutan ataupun bahan pangan lokal gitu. Oke, kalau dari Kak Feli sendiri, Menurut saya juga penting banget sih, karena saya juga peduli pada asal dan dampak produk terhadap lingkungan yang berkelanjutan gitu. kalau dari Kak Ranisha sendiri, Kalau menurut saya sih juga penting ya, karena produk yang kita pakai itu mendukung petani lokal, eh, karena kayak kita juga ikut bantu walau cuma dari hal kecil. oh, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Kak Resta. Silakan Kak Resta. Oke, kan tadi kita kalian sendiri udah membahas mengenai masakan-masakan yang kalian suka ya, yang kalian masak, kalian suka pakai kecap gitu kan, yakni kecap bango. Nah, dalam kegiatan memasak di rumah sendiri nih, ada nggak sih masakan yang paling sering kalian tambahin pakai kecap bango? Mungkin dari Marcella dulu kali ya. Biasanya kalau untuk pemakaian untuk nambah kecap manis banget gitu biasanya kayak masak semur ayam gitu ataupun nasi goreng. Oke, kalau Feli sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri itu kalau masak atau kayak tambahan makanan gitu, kalau kecap bango itu seringnya disemur kayak tumisan sama nasi goreng gitu sih. Kalau untuk Ranisha sendiri gimana nih? Kalau saya biasanya pakai kecap bango itu buat masakan ayam kecap sih lebih seringnya, terus sama buat cocolan gorengan juga. Oke, nah kecap bango ini kan kecap yang udah ada lama ya di Indonesia ya. Terus juga kita bisa tahu dari iklan-iklannya kan ada kayak logo burung legendnya, terus juga hitam Malika segala macam yang menjadi highlight dari brand kecap Bango sendiri. Nah, ketika melihat iklan kecap Bango nih, pesan seperti apa sih yang paling kuat yang kalian rasain? Misalnya kayak kualitas kecap Bango kah, atau rasa, nilai kepedulian atau tradisi yang mereka punya? Mungkin dari Marcella dulu kali. Kalau dari aku mungkin dari segi rasanya ya mungkin karena kecap bango tuh punya cita rasa manis yang otentik gitu loh. Jadi kalau lihat iklannya kecap bango tuh kayak ini kecap bagus banget gitu. Oke, untuk Feli sendiri gimana nih? Kalau saya pertama kali melihat kayak pesan kampanye sama iklan gitu, yang pertama saya lihat tuh adanya dengan kayak rasanya yang otentik juga kan, kecap Bango ini sama kualitasnya tinggi dan kepedulian pada petani lokal juga. Oke, berarti emang rasa kepeduliannya ya berarti ya. Terus kalau untuk Ranisha sendiri gimana nih, Ranisha? Kalau aku lihat iklannya itu yang paling terasa itu kualitasnya sih, soalnya kayak kecap bango kan juga dari kedelai hitam Malika ya, jadi sangat menjaga cita rasa. Oke, nah dari cita rasa dan citra kecap Bango yang peduli serta alami ini terhadap keputusan kalian, apa sih kayak ada nggak sih keputusan alasan kenapa kalian tetap menggunakan produk ini? Dari citranya kah atau cita rasanya kah? Dari Marcella dulu mungkin. Kalau untuk pengaruh citra peduli dan alami dari kecap bango tuh keputusan saya dalam tetap menggunakannya itu karena aku merasa percaya dan puas sama citra peduli dan alami kecap bango sehingga membuat aku tetap setia jadi penggunanya. Oke, kalau untuk Feli sendiri gimana nih, Fel? Kalau menurut saya sendiri nih, pengaruh citra peduli dan alaminya ini karena membuat saya merasa yakin dan percaya terhadap kualitasnya kecap Bango ini. Oke, kalau dari Ranisha ini sendiri gimana nih?
Kalau menurut saya sih cukup berpengaruh. Soalnya kalau misalnya saya pikir kalau pakai kecap bango itu bukan cuma soal rasa, tapi karena mereka juga peduli dengan alam dan masyarakat. Jadi saya setuju dan saya akan melanjutkan menggunakan kecap bango. Oke, nah dari Citra Peduli dan Alami ini sendiri, dari kalian sendiri tuh gimana sih kecap Bango ini bisa ngebuat kalian tuh merasa ikut berkontribusi menjaga keberlanjutan pangan di Indonesia? Mungkin dari Marcella dulu kali. Menurut aku kecap banget buat aku merasa ikut berkontribusi itu dari cara membeli produk kecap bango yang didukung oleh program Bango Pangan Lestari, yang dimana program ini berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Oke, kalau Feli ini gimana nih, Fel? Kalau menurut saya tuh yang kayak kontribusi terhadap keberlanjutan ini seperti kayak saya membeli kecap bango, sama saya ikut merasa berperan dalam mendukung produk lokal dan ramah lingkungan. Yang kita tahu juga kecap bango kan buatan asli dari Indonesia ya. Oke, kalau dari Indonesia sendiri? Kalau saya sama kayak sebelum-sebelumnya, saya tetap beli produk yang mendukung bahan pangan lokal aja sih. Dan karena kan dampaknya besar buat petani dan lingkungan. Oke, nah dari kalian sendiri nih, jika Kecap Bango ingin mengembangkan kampanye baru, pesan seperti apa sih yang paling relevan yang kalian sebagai pengguna setianya ingin sarankan gitu kepada Kecap Bango? Dari Marcella sendiri mungkin? Menurut aku pesan yang paling relevan menurut aku tuh sebagai pengguna setianya Bank Peduli Pangan Lokal sih, karena kampanye ini mendukung petani lokal, produk dalam negeri, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi dan kualitas kecap bango yang menggunakan bahan baku lokal unggulan seperti kacang kedelai hitam malika. Oke, kalau untuk Feli sendiri? Kalau menurut saya, kalau ada kampanye baru nih, apa yang diharapkan dari Kecap Bango? Menurut saya ingin program edukatif dan dukungan langsung ke petani. Oke, kalau untuk Ranisha sendiri bagaimana? Kalau menurut saya bisa fokus ke cerita tentang petani kedelai hitamnya atau perjalanan bahan alami sampai bisa menjadi kecap. Jadi bukan cuma soal rasa aja. Oke, berarti dari insight yang kalian berikan itu berfokus pada edukasi-edukasi ke masyarakat mengenai pangan serta petani lokal Indonesia ya. Oke, dari pengembangan kampanye baru itu adalah pertanyaan terakhir FGD kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman, serta terima kasih banyak juga atas insight yang kalian berikan kepada kami, yang bisa kami pelajari serta kami jadikan pengalaman sebagai pengguna kecap Bango dari kalian. Nah, masukan kalian ini sangat berharga untuk membantu kami memahami bagaimana kecap Bango bisa terus relevan terhadap kebutuhan konsumen. Jika tidak ada tambahan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan cerita kalian. Semoga diskusi ini juga bisa membuka perspektif baru lewat pilihan sederhana seperti memilih bahan masakan dan juga bagaimana memilih kecap yang sesuai atas rasa dan juga nilai kepedulian yang dipunya. Eh, di sini kita sebenarnya bisa ikut berkontribusi menjaga pangan lokal Indonesia dengan membeli kecap Bango atau menggunakan kecap Bango. Baik, semuanya, inilah akhir dari FGD ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, iya, sebelum kita mulai, eh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Nabila Resta. Saya di sini berperan sebagai moderator dalam fokus group discussion kali ini. Iya, bersama dua rekan saya yaitu Wensi serta Livia. Eh, saya tidak sendiri sebagai moderator, Wensi berperan sebagai wakil moderator dan juga Livia sebagai pencatat untuk sesi FGD hari ini. Oke,
Tujuan diskusi ini adalah untuk memahami bagaimana kebiasaan serta pertimbangan kalian dalam memilih produk kecap manis, serta bagaimana persepsi kalian terhadap salah satu merek yang cukup dikenal, yakni kecap Bango. Kami tertarik mendengar alasan mengapa kalian menggunakan merek tertentu, dan juga seperti apa yang membuat kalian belum memilih atau mencoba kecap Bango. Jangan khawatir, diskusi ini tidak akan menghakimi pilihan kalian. Kami hanya ingin tahu pandangan yang jujur, alami dari sisi kalian sebagai konsumen. Semua yang kalian sampaikan akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk kepentingan penelitian akademik. Jadi silakan berbagi dengan santai. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan sedikit aturan, yakni mohon bicara bergantian agar suara terekam dengan baik dan jelas. Tidak ada jawaban salah, semua pendapat sah untuk didengar. Kalau ingin menimpali pendapat teman, silahkan asal tetap sopan serta tidak memotong. Dan juga sebelum kita mulai ke inti, yakni pertanyaan, mungkin dari narasumber FGD sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan sebut nama, lalu mungkin bisa bercerita sedikit tentang makanan rumahan favorit kalian yang kalian makan atau yang sering kalian masak, terutama yang dimasak dengan kecap manis. Mungkin dari Kak Risabella sendiri, silahkan menjawab. Halo, perkenalkan, sorry, izin Ya, bertanya. nggak apa Kak, nggak apa Kak. Oh, mungkin dari Kak Nabila Dianita dulu sendiri ya. Kak Nabila Dianita kali ya, untuk memulai ya. Ya, boleh. Jadi, ini pertanyaannya eh, boleh diulang lagi nggak ya? Sebutin nama serta makanan yang kalian makan atau kakak sering masak. Baik, aku Nabila. Makanan yang sering aku masak itu ayam kecap. Jadi, aku sering pakai, aku sering masak ayam kecap untuk 1 bulan sekali sih, nggak sering-sering banget. Tapi aku suka itu. Oke, terus bisa lanjut ke Kak Ifada Aska mungkin. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Iva Daska. Aku tuh biasa kalau untuk makanan di rumah ini biasanya makan pakai kecap itu masak nasi goreng, Kak. Sama terkadang kecap manis juga, kecap ayam kecap, sorry. Oke, berarti sama seperti Kak Nabila ya. Nah, mungkin untuk Kak Risabella sendiri, ini Kak bisa berbagi nih makanan yang Kakak suka makan gitu. Kalau aku kenalin nama aku Risa. Jadi makanan yang aku suka tuh nasi goreng. Aku sering banget makan nasi goreng gitu. Oke, berarti nasi goreng serta ayam kecap ya. Bener. Nah, dari makanan yang kalian sebut tadi tuh biasanya kalian pakai kecap merek apa sih di rumah? Terus kenapa lebih milih kecap manis merek itu? Apa karena harganya kah, rasanya, atau karena terbiasa? Mungkin Kak Bella bisa menjawab duluan, Kak Risa atau Kak Bella? Aku duluan aja kali ya. Ya, silakan Kak. Jadi, kenapa jadi aku tuh biasanya pakai kecap merek Bangau di rumah karena orang tua aku tuh udah pakai itu dari lama. Terus yang pertama, kita tuh sempat juga ganti-ganti kecap kayak merek lain. Cuma memang aftertaste-nya itu beda. Jadi kayak em, Bangau itu tuh memberikan cita rasa yang lebih sedikit ada hint kayak ada manis tapi dia tuh nggak terlalu manis kalau udah dijadiin ayam kecap dan juga tekstur yang kental itu bikin ayam kecapnya tuh nggak kayak yang berair banget walaupun airnya tuh cenderung juga sebenarnya banyak ya buat ayam kecap cuma itu jadi meresap ke dalam banget kalau pakai kecap Bang daripada kecap kecap lain gitu kita udah pernah coba juga merek lain kok. Oke, berarti udah mencoba merek kecap lain ya, berarti ya. Termasuk Bango juga berarti ya.
Oh, oke. Kalau untuk kecap lain itu ada nggak sih Kak merek lain yang Kakak pakai? Nggak apa-apa Kecap nih. manis lain ya? Ya, nggak apa-apa nih sebut merek Yang ya. Kakak, yang Kakak inget gitu. Kita tuh pakai ABC. Cuma pernah sempat sebulan pakai ABC, bulan depannya balik lagi ke kecap bangau. Walaupun emang harga bangau agak sedikit pricey daripada ABC ya. Tapi tetap enakan ABC sih. Oke, nah berarti ada dari harga sendiri ya Kak ya, ada alasan harga tersendiri ya. Mungkin Kak Ifada Aska bisa menjawab kenapa Kakak belum memakai kecap bango atau belum memilih kecap bango gitu. Kalau aku tuh terbiasa mungkin dari dulu itu kecapnya ABC ya, karena memang dari segi rasa dia juga manis, kemudian kalau misal dipakein ke nasi goreng tuh dia jadinya tuh ada gurih-gurih gitu Kak. Jadi makanya aku dan keluarga tuh juga suka pakai kecap ABC dari dulu. Memang belum pernah untuk mencoba kecap bangau karena kita mikirnya kayak ya udah sama-sama kecap. Jadi ya udah mending kecap ABC aja. Tuh. Oke, kalau untuk Kak Risabella sendiri, Jadi apa nih kalau Kak? Maksudnya kayak, di hmm, keluarga aku dari aku kecil itu tuh selalu pakainya tuh kecap ABC. Bahkan pernah nyoba untuk nyoba merek lain kayak kecap bangau itu di keluarga aku kurang cocok dan aku pun sendiri. Jadi kayak terbawa sampai udah dewasa. Jadi selalunya pakai kecap ABC gitu. oke, berarti karena terbiasa ya berarti ya, mostly ya. Hmm. Oke, di sini kita mulai ya. Kita bisa mulai ke pertanyaan. Nah, kalau untuk tadi kan ngebahas tentang masakan ibu, masakan rumah ya. Biasanya kalau masak di rumah itu ada nggak sih menu yang paling sering digunain di kecap pakai kecap manis? Ini masakan rumah ya, bukan masakan yang dimasak sendiri gitu. Mungkin dari Kak Risa. Kalau dari aku sendiri itu sering banget ayam teriyaki. Nah itu sering banget pakai Hmm. kecap. Karena kan kalau ayam teriyaki itu kalau nggak pakai kecap kurang ya. Itu dari aku sih Kak. Oke, kalau dari Kak Bella sendiri nih, masakan rumah yang paling diingat yang sering pakai kecap manis. Kalau sering pakai kecap manis itu kadang nasgor, kadang ada makan dari Palembang itu saya lupa namanya apa. Dia itu yang daging manis gitu. Kadang dicampur kecap. Oke, terus kalau dari Kak Aska sendiri nih, ada nggak sih makanan yang sering kakak makan di rumah atau sering dimasak sama orang tua kakak di rumah yang pakai kecap manis? Kalau seingat aku ya, itu pas zaman SMP tuh. Bunda tuh sering banget masakin tumis ayam, tapi dia tuh ada campuran kecapnya gitu. Jadi, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Jadi kayaknya tumis ayam sih. Nah, tadi kan kita ngebahas, tadi kan dari kakak-kakak semua nih udah ngebahas mengenai kecap yang sering dipakai adalah kecap ABC ya, karena alasan rasa, harga, dan sudah terbiasa kan. Tapi kalau dengar kecap Bango sendiri, hal pertama yang terlintas di pikiran kalian apa sih? Misalnya kayak logonya kah, iklan yang sering ada di TV atau sosmed kah, gitu. Mungkin dari Kak Aska sendiri bisa menjawab. Kalau yang aku ingat itu biasanya di supermarket ya, kan etalase kecap-kecap itu ada ya. Kalau Bango itu seingat aku dia tuh yang tutupnya itu pasti warna merah karena kemungkinan beda dari yang lain ya. Kemudian dia ininya logonya itu warna hijau hijau biru gitu, sama kayak background kita ini. Itu sih yang paling aku ingat dari kecap Bango. Kalau dari Kak Risa sendiri, mungkin apa Kak? Hal yang paling diingat dari kecap Bango nih? Eh, kalau nggak salah itu iklannya kecap bangau itu yang Malika nggak sih? Yang dirawat seperti anak sendiri. Iya, Bukan ya? benar sekali. Iya, Itu itu legend banget jujur. Walaupun bukan penikmat kecap bangau dan aku pecinta kecap ABC, itu aku selalu ingat. Itu apalagi sama gambar burungnya ya, itu melekat sih di pikiran aku. iya, berarti karena iklannya ya Kak ya, karena ikannya yang legend gitu ya. Kalau untuk Kak Bella sendiri gimana nih Kak? Apa yang diingat atau yang terlintas pertama kali di pikiran Kakak gitu untuk Kak Bella? Em, Pertama itu yang paling terlintas ya
Jadi aku tuh sering pergi ke supermarket atau enggak tuh ke Indomaret atau Alfamart. Nah, itu raknya si Bangau itu biasanya di atas kedua. Jadi tuh kalau misalnya kita jalan tuh langsung kelihatan kecapnya ini gitu loh. Dan juga harganya. Harganya yang mahal membuat saya mengingat kecap Bangau. Oke, ini karena harga ya Kak ya. Alright, kalau untuk lihat, kan tadi dibahas iklan Bango ya, yang legend itu. Nah, untuk saat ini pernah nggak sih Kak, dari kakak-kakak sendiri tuh ngelihat iklan kecap Bango di TV atau di sosial media, entah baru-baru ini atau kayak beberapa bulan sebelumnya gitu. Mungkin dari Kak Bella sendiri. Aku belum nemuin lagi ya iklan Bangau dimanapun gitu kan. Aku juga jarang nonton televisi dan juga jarang nonton YouTube. Mungkin biasanya di YouTube juga ada kan iklan. Dan itu jarang banget Bangau sekarang iklannya. Dan kalau untuk Kak Risa sendiri nih, pernah nggak sih ngeliat iklan kecap Bango di TV atau media sosial? Jadi aku lumayan sering banget lihat dan pada Hmm. dasarnya emang pekerjaan aku sosmed, jadi mau nggak mau selalu mantengin sosmed. Jadi Mhm. merek-merek terkenal kayak Bangau, ABC, kayak gitu-gitu sering banget dijadiin buat t-shirt kayak logo Bangonya Hmm. tapi kayak diplesetin yang kayak gitu. Jadi aku sering Hmm. banget lihat icon si kecap Bango ini. Oke, kalau Kak Aska sendiri gimana nih Kak? Kalau untuk iklan baru-baru ini ya, karena mungkin aku juga jarang banget nonton TV dan di media sosial tuh aku jarang jarang kelihatan terkait tentang Bango ini. Jadi aku nggak tahu gimana iklannya yang sekarang. Mungkin yang Malika yang waktu itu sih yang terakhir aku inget iklannya. Oke, kan kita ini udah ngebahas-bahas mengenai beberapa hal ya untuk kecap Bango sendiri gitu. Sampai saat ini tuh dari kakak-kakaknya sendiri ada nggak sih kayak niatan untuk mencoba kecap Bango sampai sejauh ini ya, sejauh FGD ini? Dari apa yang udah kita bahas dari Kak Aska mungkin? Kalau misal untuk setelah pembahasan ini ya mungkin ada sih keinginan nyoba, tapi memang kalau sebelum-sebelumnya memang karena kita nganggapnya itu kecap ya sama aja kecap, jadi ya udah cukup ABC aja. Tapi setelah ini kemungkinan besar pengen nyobain sih kecap bango. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diambil alih oleh wakil moderator ya, Wensi. Kepada Wensi saya persilahkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, apa yang membuat orang lebih memilih merek kecap lain dibanding kecap Bango? Boleh dari Kak Aska? Mungkin karena aku dari dulu itu pakai kecap ABC ya Kak, jadi memang aku ngelihatnya ya itu tadi karena aku nganggep ya kecap kan sama aja. Jadi kayak yang ya udahlah kita pakai kecap yang biasa kita pakai aja. Jadi tidak ada sama sekali ketertarikan untuk nyobain kecap lain selain kecap ABC, Kak. Oke, kalau dari Kak Nabila? Aku juga sama sih karena aku udah terbiasa pakai kecap ABC. Kalau mau ganti tuh rada-rada takut takut gagal ya masakannya gitu loh. Kayak rasanya tuh bakal gagal. Itu sih. Oke, jadi karena terbiasa ya. Oke, untuk Kak Risabella bagaimana? Saya juga sih udah terbiasa dari kecil sama kecap ABC. Dan tapi kalau misal kayak lagi makan di tempat makan dan dia nyediain kecap bango, karena aku mayoritas sering makan di luar, terus yang sering dikasih itu kecap bango, aku terima-terima aja. Tapi kalau balik lagi ke rumah, aku nyediainnya kecap ABC. Oke, jadi semuanya lebih milih kecap ABC. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya kecap Bango itu dibuat dari kedelai hitam dan bahan alami tanpa pengawet? Bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Oke, boleh dari Kak Aska dulu. Oh, aku baru tahu kalau misal tanpa bahan pengawet. Karena aku mikirnya kayak ya udah sama aja pakai bahan kedelai hitam itu ya, Kak. Cuma kalau Oh, misal memang tanpa bahan pengawet berarti bagus dong. iya, betul.
Oke, lanjut ke Kak Nabila. Jujur aku kurang percaya sih. Namanya juga kan ini apa sih barang bahan-bahan yang bahan-bahan kayak gitu tuh pasti ada pengawetnya. Nggak mungkin nggak ada pengawetnya. Mungkin memang lebih sedikit kali ya. Tapi kayaknya too much banget sih kalau ngomong nggak ada pengawet. Aku nggak Oke, percaya sih. berarti kalau dari Kak Nabila sendiri kurang percaya hal tersebut ya, Kak? Oke. Untuk Kak Risabella, bagaimana? Aku juga baru tahu kalau infonya ternyata kalau kecap bango itu dari kedelai hitam dan bahan alami tanpa pengawet. Tapi jujur lumayan kayak skeptis karena kan eh, produk supermarket ya itu pasti ada pengawetnya. Jadi mungkin masih belum terlalu percaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih dengar tentang kampanye Bango Pangan Lestari? Kalau belum, bagaimana menurut kalian kalau ada merek kecap yang peduli pada petani dan bahan pangan lokal? Boleh dari Kak Aska? Untuk apa tadi? Sorry, Bangau Pangan Lestari ya? Iya, betul. Kampanye Bango Pangan Lestari. Untuk kampanye itu jujur aku belum pernah dengar karena memang mungkin aku juga tidak ada terkait dengan promosi di sosial media itu ya, aku kurang ikuti juga. Dan kalau memang itu terkait peduli ke petani itu sangat bagus sih. Dan aku juga mendukung hal tersebut karena memang harus dilestarikan hal itu. Oke, baik. Untuk Kak Nabila, bagaimana? Eh, ini aku tanya dulu nih. Jadi em, itu tadi mereka peduli terhadap petani itu salah satu campaign dari ini nggak sih? Environment, Social, and Governance nggak SG bukan? Betul, Karena biasanya perusahaan itu harus, iya ya benar ya. betul. Nah, cuma nih aku lagi-lagi nih aku adalah kontra. Aku agak kurang kurang percaya gitu, agak skeptis. Biasanya ada perusahaan-perusahaan itu yang cuma sekedar jadi sekadar slogan doang, bukan mereka yang benar-benar pure gitu. Soalnya aku baru beberapa kali menemukan perusahaan-perusahaan dan produk-produk yang cuma greenwashing. Nah, dari sana tuh aku juga udah nggak percaya lagi campaign-campaign kayak gitu. Oh, berarti dari kakaknya sendiri masih kurang percaya dan skeptis gitu ya, Kak? Oke, baik. Untuk Kak Risabella, bagaimana? Jujur aku baru tahu sih kalau Bangau Pangan Lestari itu peduli dengan petani lokal. Tapi menurut aku pribadi itu hal yang bagus. Dan bukan itu bare minimum ya. Itu aja sih pendapat dari aku. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa yang bisa membuat kalian tertarik untuk mencoba kecap Bango? Misalnya karena rasa kah, terus promosi, kemasan, atau pesan iklannya? Bagaimana? Boleh dari Kak Aska dulu? Tapi kalau semisal dari segi rasa, kalau aku pribadi sih dari segi rasa ya Kak, karena kan contohnya aja air putih aja bisa ada beda-bedanya ya rasanya. Pengennya sih kalau memang ini kecap bango itu bisa rasanya lebih baik dibandingkan kecap ABC, mungkin aku bisa menggeser kecap ABC ke arah kecap bango ke depannya. Lebih ke situ sih Kak. Oke. Bagaimana kalau untuk Kak Nabila? Mungkin kayaknya aku bakalan nyoba kalau mereka promo kali ya. Mungkin buy one get one atau lagi awal bulan. Soalnya lumayan pricey menurut aku. Dan aku tetap pecinta ABC. Karena aku setia banget orangnya. Oke, baik. Kalau untuk Kak Risabella bagaimana? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin karena kecap ABC mayoritas orang emang udah terlalu kena banget nih sama kecap ABC. Mungkin kecap bango bisa ngasih gebrakan-gebrakan gitu. Mungkin kayak ngeluarin kecap rasa yang beda. Kayak contohnya kecap pedes gitu, ada levelnya 1 sampai 30. Menurut aku itu bakal menarik sih. Oke, Itu baik. dari Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kecap Bango ingin lebih menarik perhatian kalian, hal seperti apa yang paling efektif dilakukan menurut kalian? Boleh dari Kak Aska?
Jujur sebenarnya yang paling efektif itu ya promosi sebenarnya. Memang udah paling bagus dengan pengiklanan di televisi ataupun sosial media itu udah bagus. Cuma karena aku pribadi yang memang agak jarang nonton televisi dan anak-anak zaman sekarang itu kan kayak lebih sering media sosial ya, kayak Instagram, TikTok. Mungkin Kecap Bango itu bisa dipromosikan ya di buat gebrakan itu ya di TikTok karena atau di Instagram mungkin itu sih Oke, saran aku. berarti menurut Kak Aska ini harus dilakukan promosi yang lebih luas gitu ya. Iya, benar Kak. Oke, baik. Untuk Kak Nabila bagaimana? Aku kurang lebih sama sih. Kalau bisa eh, penawaran diskon. Kalau aku ya seperti biasa karena jawaban aku konsisten banget soal harga deh. Oke, Mas. baik. Untuk Kak Risabella bagaimana? Aku masih sama kayak tadi. Kalau misal dari Kecap Bango ngeluarin gebrakan pada produknya tadi. Kayak ada rasa yang pedas, ada rasa yang mungkin kecap rasa rendang. Kan kita nggak pernah tahu ya. Itu Oh, mungkin bakal lebih menarik dan digabungin sama promosi tadi oh, di berarti TikTok fokusnya itu. ke inovasi ya, Kak. Kalau ada inovasi Bener, baru, baru inovasi. akan mencoba. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk semua pendapat dan cerita kalian hari ini. Dari diskusi ini, saya jadi tahu bahwa alasan seseorang memilih merek kecap ternyata bisa sangat beragam, mulai dari rasa, harga, hingga citra merek. Semua masukan kalian sangat berguna, terutama untuk memahami bagaimana kecap Bango bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa kehilangan nilai alaminya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kejujuran kalian hari ini. Semoga obrolan di hari ini juga memberikan perspektif baru buat kita semua bahwa produk lokal seperti kecap Bango tidak hanya soal rasa, tapi juga tentang menjaga keberlanjutan pangan Indonesia untuk generasi mendatang. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua udah jadi narasumber. Kami izin end meeting dan juga end recording.